Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mencetak stroke menggunakan printer Jans PT250 dari aplikasi kasir Android Laris Pos. Dengan menggunakan printer Jans PT250 ini, kita bisa menggunakan kertas yang lebarnya 80 mm, sehingga kita bisa mencetak lebih banyak huruf per barisnya, dan kita juga bisa menggunakan kertas yang diameternya 80 mm, sehingga kertas tidak cepat habis, dan kita tidak perlu repot sering gonta-ganti kertas. Jadi pada video ini saya sudah menyediakan 3 buah alat. Yang pertama adalah printer Jans PT250 yang terhubung menggunakan kabel LAN ke modem. Modem ini sudah saya pasang SIM card Telkomsel sehingga sudah terhubung ke internet. Dan kemudian smartphone Android ini akan terhubung ke modem menggunakan Wi-Fi. Jadi tujuan dari video ini adalah agar aplikasi Laris Pos pada smartphone Android ini bisa mencetak stroke menggunakan printer thermal Jans PT250. Oke, langkah pertama kita harus mencari IP address dari printer ini. Ada trik untuk melakukannya ya. Pertama kita isi dahulu printer dengan kertas. Kemudian kita tekan tombol fit dan kita tahan, dan kita hidupkan printernya. Printer akan mencetak self-test. Dan dari informasi yang dicetak pada self-test ini, kita bisa melihat IP address dari printer, yaitu 192.168.0.31. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus setting modem agar bisa terhubung ke printer. Caranya lebih enak dilakukan dari komputer ya. Cara setting modem ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis modem yang sedang kita gunakan. Komputer kita mesti terhubung terlebih dahulu ke Wi-Fi modem. Kemudian kita buka terminal dengan cara mencari dengan kata kunci CMD. Lalu kita ketik ipconfig. Di sini kita bisa melihat IP kita yang diberikan oleh Wi-Fi, yaitu 192.168.0.51. Sedangkan di sini ada default gateway. Ini adalah IP dari modem itu sendiri, yaitu 192.168.0.1. Kita bisa buka browser dan kita ketikkan IP dari modem 192.168.0.1. Sekali lagi, tampilan dan password dari modem ini akan berbeda-beda ya, tergantung dari jenis modem yang sedang digunakan. Namun biasanya untuk login ke dalam modem, kita bisa menggunakan user admin, dan passwordnya admin juga. Selanjutnya kita pilih LAN, dan kita akan melakukan pengaturan DHCP. Yang pertama kita atur adalah IP dari modem ini sendiri. 3 angka pertamanya harus sama dengan printer ya, yaitu 192.168.0. Sedangkan angka terakhirnya biasanya untuk modem adalah 1. Kita boleh mengisikan angka berapapun untuk angka terakhir, mulai dari 0 hingga 255, namun tidak boleh sama dengan 31, karena angka 31 sudah digunakan oleh printer. Dalam contoh ini, saya menggunakan IP address 192.168.0.1. Dan selanjutnya kita melakukan pengaturan DHCP. DHCP server kita enable. Lalu untuk start IP address, sama seperti sebelumnya, 3 angka pertamanya harus sama persis dengan IP address dari modem dan printer, yaitu 192.168.0. Sedangkan angka terakhirnya saya isikan dengan 50. Sedangkan untuk end IP address kita isikan dengan 192.168.0.254.
Artinya, apabila ada device yang menggunakan IP address otomatis yang terhubung ke modem ini, maka modem akan memberikan IP address dimulai dari 192.168.0.50 hingga 192.168.0.254. Sedangkan IP address 192.168.0.1 hingga 192.168.0.49 tidak boleh digunakan untuk IP address otomatis karena nomor-nomor ini akan kita gunakan untuk IP address manual. Setelah kita melakukan pengaturan DHCP, kita tekan tombol submit dan WiFi akan di restart. Kita connect ulang ke WiFi yang ini. Dan apabila kita sudah terhubung ke printer, maka kita bisa membuka browser dan mengetikkan IP address dari printer, yaitu 192.168.0.31. Dan browser akan membuka konfigurasi dari printer. Di sini kita bisa mengubah konfigurasi printer seperti mengubah IP address dari printer ataupun melakukan reset untuk kembali ke factory default. Setelah kita selesai mengatur printer dan modem, maka kita connect ke WiFi modem menggunakan smartphone kita dan kita buka aplikasi Larispos. Kita login menggunakan akun kita. Kita langsung start workdate. Dan selanjutnya kita akan mengatur aplikasi agar bisa menggunakan printer Jans PT250. Pertama kita tekan dahulu icon menu pada sudut kiri atas aplikasi. Kita pilih application setting, printer setting, kasir printer. Pertama kita pilih dahulu jenis printer yang kita gunakan, yaitu printer Jans. Kita tekan klik here to set up printer. Pertama kita pilih dahulu seri printer Jans-nya, PT250. Koneksinya kita pilih LAN. Lalu kita set up IP-nya. IP address-nya kita ketikkan dengan IP address printer, yaitu 192.168.0.31. Sedangkan port kita biarkan di 9100. Kita tes print. Sudah berhasil mencetak ya. Coba lagi deh. Oke, udah kelihatan. Tekan simpan. Selanjutnya ada beberapa parameter yang perlu diperiksa. Pertama adalah maximum char in a row. Jumlah maksimal huruf yang bisa kita cetak dalam satu baris. Kalau kita menggunakan printer thermal 60 mm, kita hanya bisa mencetak 31 karakter per baris. Sedangkan ini adalah printer 80 mm, kita bisa mencetak hingga 48 huruf per baris. Kita ganti angkanya menjadi 48. Kemudian apabila kita memiliki cache drawer yang terhubung ke RJ11 dari printer, kita bisa memilih connected to cache drawer menjadi yes. Kemudian AutoCAD paper after printing adalah yes, karena printer ini sudah memiliki fitur AutoCAD. Print receive logo, yes. Nah, oke. Selanjutnya kita melakukan pengaturan kitchen printer. Sama seperti tadi ya. Kita pilih dahulu mereknya Jans. Kita pilih tipenya PT250, koneksinya LAN, dan kita ketikkan IP printernya 31. Kita simpan. Kitchen divisionnya kita pilih semua divisi dapur. Maksimum char in a row kita ganti jadi 48. Dan AutoCAD yes. Setelah semua pengaturan selesai, kita bisa mencoba menggunakan aplikasi untuk mencetak struk. Pertama kita pesan dahulu 2 makanan dan 2 minuman.
Lalu kita tekan tombol print. Pertama kita cetak bil terlebih dahulu. Ini adalah hasil cetakan bilnya. Kemudian kita coba cetak kitchen. Ini adalah hasil cetakan dapur. Dan yang terakhir kita coba cetak checker. Kertas checker ini biasanya ditaruh di meja tamu. Jadi pada saat waiter mengantarkan makanan, maka waiter akan melihat ke kertas checker dan mencoret menu yang sudah diantar. Jadi nantinya dengan cara melihat ke bagian checker ini, waiter bisa mengetahui menu mana yang sudah diantar dan menu mana yang belum diantar. Selanjutnya kita lakukan pembayaran. Misalkan membayar dengan uang kas sebesar Rp100.000. Dan printer pun sekali lagi mencetak struk pembayaran. Ini adalah hasil struk pembayarannya. Pada bagian paling bawah ada QR Code. Ini adalah fitur barunya dari Laris Pos, yaitu e-menu. Apabila pelanggan kita melakukan scan terhadap QR Code ini, maka pelanggan bisa melihat menu apa saja yang kita jual melalui smartphone masing-masing. Struk pembayaran ini juga bisa kita kirimkan melalui email dan WhatsApp. Selanjutnya, berhubung printer ini memiliki sambungan jack RJ11, maka kita akan mencoba cash drawer yang memiliki koneksi RJ11 dihubungkan kabelnya ke printer PT250. Dan sekarang kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu. Kita pilih application setting, printer setting, kasir printer, dan connected to cash drawer kita ubah menjadi yes. Kita coba lagi. Kita pesan 2 makanan dan 2 minuman. Lalu kita print bill. Ini adalah hasil print bill-nya. Dan kita lakukan pembayaran menggunakan uang kas sebesar Rp100.000. Nah, printer akan mencetak struk pembayaran dan pintu cash drawer akan terbuka secara otomatis. Jadi ini adalah kelebihan satunya lagi ya menggunakan printer PT250. Karena printer ini memiliki jack RJ11 yang bisa kita hubungkan ke cash drawer. Sehingga pintu cash drawer dapat terbuka secara otomatis setiap kali ada pembayaran menggunakan uang kas. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skyson Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.